Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsu Takiro, calon guru penggerak angkatan 10 berasal dari Kabupaten Demak. Video ini berisi tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, maka perlu adanya budaya disiplin. Budaya disiplin tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep inti dalam modul 1.4, di antaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia yaitu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Konsep inti yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa adanya hukuman dan sebuah hadiah. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Terdapat dua motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman. Motivasi eksternal yang selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep inti yang selanjutnya dalam modul 1.4 yaitu posisi kontrol restitusi. Untuk yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Sebagai pendidik, posisi kontrol yang harus dimiliki seorang guru adalah menjadi manajer. Dalam hal ini, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selain itu, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa menggunakan posisi kontrol tersebut sesuai kebutuhan. Selanjutnya, konsep inti yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Hal ini merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri siswa. Segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan untuk menjadikan murid bersikap mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, keterkaitan antara materi budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan melaksanakan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tujuan pendidikan sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya adalah peran guru penggerak. Terdapat 5 peran guru penggerak, diantaranya memimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, kolaborasi, student agensi, menggerakkan komunitas. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA,
yakni berfokus pada potensi atau kekuatan dengan menggunakan metode Bagja. Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 mengenai budaya positif, di antaranya disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi yaitu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah ataupun kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus saya pahami dan diimplementasikan serta dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Salah satu hal menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah mempelajari mengenai motivasi manusia tentang penghargaan. Ternyata, memberikan sebuah penghargaan yang berlebihan akan berdampak kurang baik pada murid, seperti dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya mengetahui posisi kontrol saya sebagai pendidik. Sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai teman, pemantau, serta penghukum. Setelah memahami modul 1.4, saya semakin menyadari bahwa posisi kontrol terbaik adalah sebagai manajer ketika menangani sebuah permasalahan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Saya menangani beberapa permasalahan siswa seperti bertengkar, membuang sampah sembarangan, makan saat jam pelajaran, dan sebagainya. Dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai nilai-nilai budaya positif agar dapat mengimplementasikannya secara tepat di lingkungan sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan, hal yang perlu diperhatikan adalah guru harus menyadari serta mengimplementasi posisi kontrolnya, yaitu sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah sebagai teman, pemantau, serta penghukum. Perasaan saya saat itu, saya diliputi perasaan bersalah karena saya memberikan hukuman atau konsekuensi kepada murid jika mereka melakukan sebuah kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan setiap permasalahan murid. Perasaan saya menjadi tenang karena saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan kemandirian serta tanggung jawab murid. Pernah, namun tahapan yang saya lakukan tidaklah lengkap. Saya hanya menggunakan metode menstabilkan identitas dan memvalidasi kesalahan. Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak mulai dari orang tua murid, seluruh dewan guru, serta masyarakat. Agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan ketika berada di dalam lingkungan sekolah semata, melainkan akan dilaksanakan di lingkungan rumah dan dimanapun mereka berada. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam serta bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.